Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan partai politik dan perkembangannya dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Kami kelompok dari pertemuan ke-9. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ananta Ivan Saputra, NIM 19101075. Yang kedua ada Febriandi Darman, NIM 19101044. Yang ketiga ada Muhammad Alif, NIM 19101050. Yang keempat ada Shirley Pradevi, NIM 19101058. Yang pertama kami akan mempresentasikan pengertian partai politik yang dibacakan oleh Alif. Baiklah, saya Muhammad Alif F. Di sini saya akan memberikan pengertian partai politik, di mana arti partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya pengertian partai politik akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Alif. Di sini saya akan membacakan sedikit atau menerangkan tentang perkembangan partai politik. Yaitu yang pertama, masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Demokrasi liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Terima kasih, akan diterangkan oleh teman saya, Shirley. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan partai politik yang bagian ketiga. Yang ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Yang keempat, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998 dalam tragedi Trisakti. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik. Kedudukan parpol juga berubah karena diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu pertama setelah Orde Baru yaitu pada tahun 1999. Selain itu, lembaga DPR juga beranggotakan partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden juga dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Oke, sekian dari pengertian kelompok kami. Lebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.